Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar agama. Materinya pembelajaran yang ke-19, doa syukur. Silakan anak-anak buka buku LKS agama halaman 36 sampai dengan halaman 41. Dan buku paket agama halaman 139 sampai dengan halaman 147. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian tentang doa syukur dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menuliskan kalimat doa syukur dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menceritakan kisah kelinci dan serigala dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa dapat menceritakan kisah Yesus menyembuhkan 10 orang kusta dengan benar. Anak-anak, sekarang kita akan belajar materi tentang doa. Apa yang dimaksud dengan doa? Doa adalah permohonan kepada Allah yang disertai dengan kerendahan hati untuk mendapatkan suatu kebaikan dari Tuhan, ya anak-anak. Kemudian, doa merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, jika kita terbiasa berdoa, kita akan semakin kenal dengan Tuhan. Kemudian, melatih anak untuk terbiasa berdoa berarti mengajak mereka untuk mengadakan komunikasi dengan Tuhan, mengarahkan hati, kemudian mengarahkan pikiran dan perasaan kepada Tuhan. Doa merupakan ungkapan hati kita yang jujur kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Nah, anak-anak, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, baik kita sedang dalam keadaan susah, keadaan senang, kita harus tetap berdoa, tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kemudian kita harus meminta sesuatu kepada Tuhan, ya anak-anak, dengan cara kita berdoa. Doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membersihkan jiwa dan memberikan kekuatan, serta semakin mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian, doa yang sungguh-sungguh akan membersihkan jiwa dan memberikan kekuatan, serta semakin mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Bagi orang beriman, berdoa adalah salah satu kewajiban untuk menghormati Tuhan adalah Sang Pencipta dan Pemberi hidup. Tuhan sangat baik kepada kita. Nah, anak-anak, bagi orang beriman, berdoa adalah sebuah kewajiban atau satu kewajiban untuk menghormati Tuhan. Kemudian, karena Tuhan yang maha baik kepada kita, karena Tuhan telah memberikan kita hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, maka kita wajib berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas pemberian yang telah Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak menyimak cerita tentang kelinci dan serigala. Pada suatu hari, ada seekor kelinci yang sedang bermain-main di kebun kopi.
Tiba-tiba datanglah seekor serigala yang sedang mencari mangsa. Serigala itu melihat seekor kelinci dengan gemuk dan segera mengejarnya. Kelinci sangat ketakutan dan ia mencari tempat berlindung. Pohon kopi merasa kasihan melihat kelinci dikejar oleh serigala yang lapar. Maka pohon kopi memberikan tempat berlindung bagi kelinci di balik daunnya yang rimbun. Serigala terus mencari kelinci tetapi tidak dapat menemukannya. Karena terlindung oleh rimbunnya daun-daun kopi, tapi kelinci merasa lapar dan ia mulai memakan daun-daun kopi yang menjadi tempat perlindungannya. Pohon kopi mengingatkan kelinci supaya jangan memakan daun-daun tempat persembunyiannya. Tetapi kelinci tidak mau mendengar nasihat dari pohon kopi. Ia makan terus daun-daun itu sampai habis. Nah, anak-anak, ketika kelinci sedang bermain-main di kebun kopi, kemudian ada seekor serigala yang sedang mencari mangsa. Dan serigala itu melihat seekor kelinci yang gemuk. Kemudian ia segera mengejar kelinci tersebut, dan kelinci berlindung di bawah pohon kopi. Dan di pohon kopi tersebut, pohon kopinya daunnya sangat rindang sekali ya anak. Jadi kelinci berlindung di balik pohon kopi yang rindang. Dan ia makan terus sampai habis daun kopi tersebut. Maka kelinci terlihat oleh serigala dan ia langsung menerkamnya. Nah, anak-anak, kelinci lupa pesan dari pohon kopi kalau ia tidak boleh memakan daun pohon kopi sampai habis. Kemudian kelinci tidak tahu berterima kasih kepada pohon kopi yang telah melindunginya dengan daun-daunnya, sehingga ia tidak dilihat oleh serigala yang jahat. Kelinci itu memakan daun-daun kopi tersebut sampai habis. Akibatnya, kelinci tidak punya tempat berlindung dan dengan mudah ditangkap dan dimakan oleh serigala. Nah, anak-anak, kelinci tidak tahu berterima kasih kepada pohon kopi yang telah melindunginya. Dan sampai daun-daun pohon kopi itu habis dimakan kelinci, maka ia terlihat oleh serigala dan serigala segera memakannya. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita ya anak-anak. Kita jangan sampai lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut karena telah membantu kita, karena telah menolong kita. Kita jangan seperti kelinci yang tidak tahu berterima kasih kepada pohon kopi yang telah melindunginya. Karena dia tidak tahu berterima kasih, maka ia akan menerima akibat dari perbuatannya ya anak-anak. Demikianlah cerita dari serigala dan anak-anak. Berikut ini silakan anak-anak menyimak cerita tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Nah, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh karena mereka sakit kusta ya anak-anak. Tapi mereka berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus. Kemudian mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, maksudnya Tuhan Yesus memandang orang kusta tersebut, dan Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Maksudnya mereka menjadi sembuh ya anak-anak. Dan seorang dari mereka
ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, anak-anak, Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta. Kemudian di tengah jalan, orang kusta itu telah sembuh. Kemudian satu orang kusta saja, seorang Samaria yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Kemudian sisanya 9 orang kusta tidak ada kembali kepada Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran agama kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran agama berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.